Hanya ada satu orang di tangga. Lu Ming berbalik dan menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Dalam kehampaan di sekelilingnya, mata banyak orang tertuju pada Lu Ming. Adegan itu hening. Hanya suara merdu langkah kaki Lu Ming yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Lu Ming mencapai titik tertinggi. Dia menginjak udara dan muncul di samping Xian Yanxing. Lumayan. Layak bagiku untuk mengakui kekalahan kali ini. Xian Yanxing tersenyum cerah. Tentu saja, bagaimana laki-lakimu bisa menjadi jahat? Lu Ming tersenyum. Jangan terlalu sombong. Xian Yanxing tersipu. Hahaha, bagus. Kamu sungguh mengesankan. Anda memiliki kekuatan tempur dan kultivasi di usia yang begitu muda. Bahkan di lembah Dewa Nagaku, kamu dianggap sebagai kebanggaan surgawi yang cukup baik. Di lembah Dewa Naga kami, mereka yang telah membangkitkan garis keturunan naga sejati dan menerobos ke alam kaisar telah mengembangkan tubuh naga tertinggi. Pakar dari lembah Dewa Naga tertawa saat dia mendatangi Lu Ming. Dia menatap Lu Ming dengan mata berapi-api dan penuh antisipasi. Lu Ming, meskipun lembah Dewa Naga mengolah tubuh naga, mereka bukan satu-satunya yang memiliki metode budidaya. Sekte Pedang Jiuxiao juga memilikinya. Lu Ming, jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao, kamu dapat menyatakan syaratmu. Pakar dari Sekte Pedang Jiuxiao menimpali. Apa maksudmu? Apakah kamu akan melawan lembah Dewa Naga? Ahli mata lembah Dewa Naga menjadi dingin ketika dia memandang ahli Sekte Pedang Jiuxiao dengan sedih. Pakar dari Sekte Pedang Jiuxiao mencibir tanpa rasa takut. Pakar dari Sekte Iblis Tian Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Ming tidak ada hubungannya dengan Dao Iblis. Dia memperkirakan kecil harapannya untuk mengundang Lu Ming. Setelah berpikir beberapa lama, dia menoleh ke Xian Yanxing dan berkata, Nona, bakatmu di jalur iblis sangat murni, dan Sekte Iblis Tian Yu terutama mengembangkan jalur iblis. Bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Sekte Iblis Tian Yu saya? Petik 2. Sekte Iblis Tian Yu. Xian Yanxing tergoda, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah melihat ke arah Lu Ming. Terima kasih, senior. Saya akan mengikuti Lu Ming. Saya akan bergabung dengan sekte manapun yang dia ikuti. Apa? Banyak orang tercengang. Xian Yanxing akan mengikuti Lu Ming kemanapun dia pergi. King kecil. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan hatinya menghangat. Ini, pakar, dari Sekte Setan Tian Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Hahaha, Lu Ming, bergabung saja dengan lembah Dewa Naga. Hanya lembah Dewa Naga yang dapat mengeluarkan potensi penuh Anda. Kata pakar dari lembah Dewa Naga. Tidak buruk. Pada saat ini, ahli dari Sekte Iblis Tian Yu berbicara, Lu Ming, kamu akan bergabung dengan lembah Dewa Naga, dan wanita ini akan bergabung dengan Sekte Iblis Tian Yu saya. Lembah Dewa Naga dan Sekte Setan Tian Yu sangat dekat satu sama lain, sehingga Anda dapat sering mengunjungi satu sama lain. Dengan cara ini, Anda dapat sering bertemu satu sama lain, dan itu tidak akan mempengaruhi kultivasi Anda. Sejujurnya, jika gadis ini tidak bergabung dengan Sekte Iblis, bakatnya akan sia-sia. Pakar dari Sekte Setan Tian Yu membujuk. Tapi Xian Yanxing masih menggelengkan kepalanya. Senior, jika kami bergabung dengan sekte Anda, bisakah kami menunda perjalanan kami ke benua Yuan untuk sementara waktu? Lu Ming bertanya. Tentu saja Anda bisa. Para ahli dari lembah Dewa Naga, Sekte Iblis Tian Yu, dan Sekte Pedang Jiuxiao semuanya mengangguk. Karena seperti ini, Lu Ming memandang Xian Yanxing. Xiao Xing, kenapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Iblis Tian Yu? Saya akan bergabung dengan lembah Dewa Naga. Lagi pula kita bisa sering bertemu. Pembangkit tenaga listrik dari Sekte Iblis Tian Yu benar. Jika Xian Yanxing mengikutinya dan bergabung dengan lembah Dewa Naga atau kekuatan lain, itu hanya akan membuang-buang bakatnya. Bagaimanapun, kultivasi adalah hal terpenting bagi warriors. Apalagi dia tidak perlu segera pergi ke sana. Dia bisa pergi ke sana setelah beberapa saat. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, mata para ahli dari lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tian Yu berbinar. Xian Yanxing merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Senior, saya bersedia bergabung dengan lembah Dewa Naga. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata kepada ahli dari lembah Dewa Naga. Bagus, bagus, haha. Para pesilat ahli di lembah Dewa Naga sangat gembira. Xian Yanxing juga menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Sekte Iblis Tian Yu, dan para ahli dari Sekte Iblis Tian Yu juga sangat gembira. Meskipun tingkat kultivasi Xian Yanxing masih rendah, potensinya tidak terbatas. Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tian Yu sangat gembira. Mereka masing-masing mendapatkan kejeniusan yang langka. Pakar dari Sekte Pedang Jiuxiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi tampak murung dan tidak mengatakan apapun. Yang lainnya iri. Orang lain tidak dapat bergabung dengan suatu sekte meskipun mereka menginginkannya. Namun, Lu Ming diundang oleh beberapa sekte dan kekuatan. Perawatannya tidak ada bandingannya.
Titik titik titik. Setelah itu, Lembah Dewa Naga, Sekte Pedang Jiuxiao, dan Sekte Tianshan mulai bertarung demi Naga Chen. Lagi pula, garis keturunan gajah naga kuno yang telah dibangkitkan oleh Long Chen juga memiliki potensi yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, Long Chen juga memilih Lembah Dewa Naga, yang membuat pemimpin Lembah Dewa Naga tertawa terbahak-bahak. Bingkong, bagaimana kalau kamu bergabung dengan Sekte Tianshanku? Jianzan, bagaimana kalau kamu bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao? Titik 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 titik. Kemudian, 4 kekuatan mulai mengirimkan undangan ke Eden, Langit Es, Pertarungan Pedang, dan Ziwuji. Pada akhirnya, Bingkong bergabung dengan Sekte Tianshan, Jianzan bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao, Ziwuji bergabung dengan Sekte Tianshan, begitu pula Eden. Teknik budidaya Sekte Dewa Surga lebih beragam dan cocok untuk diikuti oleh sebagian besar favorit surga. Orang tua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi akhirnya mengungkapkan senyuman di wajahnya. Xian Yanjun, apa pendapatmu tentang bergabung dengan Sekte Tianshanku? Titik titik titik. Saat ini, Sekte Tianshan mengirim undangan ke Xian Yanjun. Xian Yanjun sangat gembira. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Setelah itu, para jenius seperti Ji Hongchen dan Wang Zhen juga diundang untuk bergabung dengan 4 sekte besar. Paragon yang tersisa memandang ke 4 sekte dengan penuh semangat, berharap untuk diundang. Namamu Yang Potian, kan? Bagaimana kalau kamu bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao? Pakar Sekte Pedang Jiuxiao memandang ke arah Yang Potian, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Matanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia tidak menyangka akan diundang, jadi dia segera mengangguk setuju. Meskipun budidayanya rendah, dia telah memahami kehendak ruang. Tidak heran dia dipilih oleh Sekte Pedang Jiuxiao. Seseorang berkata, waktu dan ruang adalah rajanya. Mentalitas luar angkasa itu langka dan kuat, dan hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Budidaya Yang Potian masih rendah, dan dia tidak memiliki metode budidaya apapun yang berhubungan dengan mentalitas luar angkasa. Masih banyak misteri yang belum dia kembangkan. Jika dia pergi ke sekte besar di benua Yuanlu, dia akan sangat menakutkan ketika dia sepenuhnya mengembangkan konsep luar angkasa. Ya Tuhan, dengan cara ini, ada 5 orang dari benua hutan belantara ilahi yang telah dipilih untuk bergabung dengan sekte besar di benua Yuan. Seseorang berseru. Semua orang berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Lu Ming, Xian Yanxing, Long Chen, Xian Yanjun, dan Yang Potian. Sebanyak 5 orang telah bergabung dengan sekte utama di benua Yuan. Jumlah orangnya bahkan telah melampaui benua darah matahari, yang menduduki peringkat kedua. Hal ini membuat para jenius muda lainnya sangat iri dan iri. Favorit surga lainnya memandang pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan dengan harapan, berharap mereka akan terpilih. Sayangnya, para ahli dari 4 kekuatan tidak mengambil tindakan apapun setelah itu. Mereka melirik ke banyak favorit surga dan mengerutkan kening, seolah sedang berpikir. Pada akhirnya, 3 orang lagi terpilih. Mereka semua adalah favorit surga dengan budidaya rendah tetapi potensi bagus. Setelah itu, para ahli dari 4 sekte di benua Yuan tidak melanjutkan berbicara. Hal ini menyebabkan sebagian besar favorit surga yang tidak terpilih menjadi panik. Senior, junior bersedia bergabung dengan sekte Tianshan. Senior, saya bersedia bergabung dengan sekte Pedang Jiuxiao. Tolong kabulkan keinginanku. Titik 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 titik. Satu demi satu, para pemuda itu berlutut, berharap untuk bergabung dengan 4 sekte. Kalian tidak bisa, Anda tidak memiliki cukup bakat dan potensi. Pakar dari sekte Pedang Jiuxiao melambaikan lengan bajunya dan langsung menolaknya. Setelah itu, Lembah Dewa Naga, Sekte Tianshan, dan sekte lainnya juga menolaknya satu persatu. Senior, tolong kabulkan permintaanku. Teriak beberapa favorit surga. Baiklah, datang ke kelompok benua reruntuhan ilahi untuk merekrut murid sudah merupakan pengecualian. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surga berubah menjadi dingin. Tekanan samar keluar dari tubuhnya, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Banyak pemuda jenius yang menghela nafas dan tampak kecewa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bernasib sama dengan sekte-sekte utama di benua Yuanlu. Baiklah, perjalanan ini dianggap sukses besar. Hahaha. Para ahli dari Lembah Dewa Naga tertawa, sehingga membuat para ahli dari 3 sekte lainnya memandang rendah mereka. Tanpa diragukan lagi, Lembah Dewa Naga telah memperoleh keuntungan terbesar kali ini. Mereka telah merekrut Lu Ming dan Long Chen, 2 favorit surga dengan potensi tak terbatas. Tentu saja ini sukses besar. Lu Ming, Long Chen, kita akan segera kembali ke benua Yuan. Apakah kamu akan pergi ke Lembah Dewa Naga bersama kami sekarang atau setelah beberapa saat? Saya dapat memberitahu Anda bahwa lingkungan budidaya di benua Yuan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kondisi budidaya di kelompok benua reruntuhan ilahi. Ini jauh lebih baik. Berkultivasi di benua Yuan, budidaya Anda akan maju pesat.
Pakar Lembah Dewa Naga terus berbicara dengan nada menggoda. Beberapa favorit surga yang bergabung dengan Lembah Dewa Naga memiliki mata yang berbinar. Senior, aku bersedia pergi bersamamu. Saya juga bersedia. Para pemuda itu mengangguk. Senior, aku masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di benua hutan belantara ilahi. Saya mungkin harus menunggu sebentar, kata Lu Ming. Kemudian, Long Chen juga berkata bahwa dia akan pergi ke sana setelah beberapa saat. Bagus, Lu Ming, Long Chen, ambil 2 token ini, yang berarti kamu adalah murid Lembah Dewa Naga. Ada beberapa informasi tentang Anda di dalamnya. Aku akan memberimu waktu 2 tahun. 2 tahun kemudian, Anda bisa datang ke sini dengan membawa token, dan murid Lembah Dewa Naga akan datang menjemput Anda. Para ahli Lembah Dewa Naga melemparkan 2 token ke arah Lu Ming dan Long Chen. Lu Ming menangkapnya dan menyimpannya. Sekte Iblis Tian Yu saya juga sama. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa mengikuti saya ke benua Yuan. Jika ada yang harus Anda lakukan, kembalilah setelah 2 tahun. Kata pakar dari Sekte Iblis Tian Yu. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Dewa Surgawi. Sekte Pedang Jiuxiao juga sama. Kondisi 3 sekte lainnya sama dengan kondisi di Lembah Dewa Naga. Mereka yang ingin pergi ke benua Yuan bisa pergi sekarang. Mereka yang tidak mau bisa datang ke sini dengan token murid mereka 2 tahun kemudian dan seseorang akan datang menjemput mereka. Tentu saja, sebagian besar anak muda mengatakan bahwa mereka akan segera menuju ke benua Yuan. Orang-orang seperti Eden, Bing Kong, Xian Yanjun, dan Yang Potian juga menyatakan bahwa mereka akan segera berangkat ke benua Yuan. Adapun Xian Yanxing, dia secara alami menggelengkan kepalanya. Dia akan menunggu selama 2 tahun sebelum menuju ke sekte besar di benua Yuan. Huff, Lu Ming, Xian Yanxing, tinggallah di tempat yang rusak seperti kelompok benua reruntuhan ilahi. Saat kita bertemu lagi dalam 2 tahun, aku pasti akan melampauimu. Xian Yanjun mengertakkan gigi di dalam hatinya. Dia sangat senang karena Lu Ming dan Xian Yanxing akan tinggal di grup benua reruntuhan ilahi, tapi dia juga membenci mereka. Faktanya, sebagian besar orang jenius bersikap meremehkan. Mereka tidak dapat memahaminya. Penggarap menempatkan budidaya sebagai hal yang paling penting. Terlebih lagi, orang jenius seperti mereka berada pada masa keemasan kultivasi. Ini adalah waktu bagi mereka untuk maju dengan pesat. 2 tahun sudah cukup untuk membalikkan situasi ini. Mereka yakin bahwa 2 tahun kemudian, mereka yakin sepenuhnya bahwa mereka akan mampu menginjak-injak Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama kali ini. Pada akhirnya, hanya 5 atau 6 orang yang memutuskan untuk tidak hadir untuk sementara waktu. Hutan belantara ilahi menempati 3 benua. Anehnya, Ji Hongchen juga tidak ikut. Jelas, dia juga memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan baru akan pergi setelah 2 tahun. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Kalian semua bisa pergi sekarang. Untuk 4 Istana Dewa Agung, Sekte Tiansen saya secara alami akan memberi penghargaan kepada Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Kata tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih. Kemudian, ahli dari 3 sekte lainnya juga mengatakan hal serupa. Kaisar dari 4 Istana Dewa sangat gembira. Penilaian terhadap sekte-sekte besar di benua Yuanlu telah berakhir. Banyak penonton yang perlahan bubar. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya mengikuti pria parubaya berjubah hitam dari Istana Dewa Selatan kembali ke kediaman mereka. Mereka siap untuk kembali ke Istana Dewa Selatan, di mana mereka akan mengirimkan kapal terbang lintas laut untuk mengirim mereka kembali ke benua masing-masing. Perlu disebutkan bahwa pria parubaya berjubah hitam dan pembangkit tenaga listrik lainnya di Istana Dewa Selatan sangat baik kepada Lu Ming, Xian Yanxing, dan Long Chen. Mereka memiliki rasa hormat terhadap mereka. Tidak sulit bagi orang banyak untuk memahaminya. Lu Ming dan yang lainnya sekarang menjadi murid sekte besar di benua Yuanlu. Status mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Keesokan harinya, semua orang kembali ke Istana Dewa Selatan. Ketika Istana Dewa Selatan mengetahui bahwa Lu Ming telah memperoleh tempat pertama dan bahwa dia berasal dari benua hutan belantara ilahi, hal itu secara alami menimbulkan gelombang keterkejutan dan kecemburuan. Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing berada di puncak umum untuk saat ini. Ming Zi, biksu tak berperasaan, dan bodhisattva tak berbulan, yang tidak terpilih, juga berada di puncak umum. Mereka sedang menunggu Istana Dewa Selatan mengatur pesawat lintas laut untuk mengirim mereka kembali. Butuh waktu lama untuk mengatur sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Mereka harus menunggu selama 2 hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba. Tuan Muda Lu Ming, apakah Nona Yanxing ada di sini? Setelah langit menjadi gelap, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar puncak umum. Lu Ming, yang sedang berkultivasi, mengakhiri kultivasinya dan keluar dari kamarnya. Dia melihat Xian Yanxing keluar dari kamarnya juga. Keduanya saling memandang dengan heran, bertanya-tanya siapa yang mencari mereka. Setelah mereka berdua keluar dari halaman, mereka melihat seorang lelaki tua berwajah ramah berdiri di udara.
Saya Jifu. Salam, Tuan Muda Luming dan Nona Nianxing. Orang tua itu buru-buru memberi hormat pada Luming dan Xie Nianxing ketika dia melihat mereka. Senior tidak perlu bersikap sopan. Bolehkah saya tahu mengapa senior mencari kami berdua? Luming menangkupkan tinjunya dan bertanya. Nona muda keluargaku memintaku untuk datang. Dia bilang dia kenal kalian berdua dan akan mengucapkan selamat tinggal dalam beberapa hari. Dia ingin mengundang kalian berdua ke jamuan makan. Kata orang tua itu, bolehkah saya tahu siapa nona muda Anda? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona mudaku adalah Ji Hongchen. Orang tua itu tersenyum. Jadi itu Nona Ji Hongchen. Luming tiba-tiba menyadari. Sepertinya ada wanita cantik yang tertarik padamu. Di sampingnya, Xie Nianxing cemberut dan bergumam di telinga Luming. Luming tersenyum pahit dan mengirimkan transmisi suara ke Xie Nianxing, bukankah aku juga mengundangmu? Saya pikir saya hanya memanfaatkan Anda. Xie Nianxing terus cemberut. Kalau begitu lupakan saja, aku tidak akan pergi. Luming mengirimkan suaranya ke Xie Nianxing tanpa daya. Tentu saja aku akan pergi. Apakah saya orang yang picik? Xie Nianxing memutar matanya ke arah Luming dan berkata, Senior, tolong pimpin jalannya. Ini, Luming hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa mengikuti cara berpikir para gadis. Tuan Muda Luming, Nona Nianxing, tolong ikuti saya. Orang tua itu sangat gembira dan berbalik untuk memimpin. Ketika lelaki tua itu berbalik, kilatan dingin melintas di matanya. Luming dan Xie Nianxing tidak menyadarinya sama sekali. Orang tua itu membawa Luming dan Xie Nianxing ke utara. Setelah terbang beberapa saat, medan menjadi semakin terpencil. Senior, Nona Ji Hongchen akan menginap di sini. Luming bertanya dengan tatapan curiga di matanya. Nona punya halaman di sini. Lingkungannya elegan dan tenang. Nona suka mengundang tamu terhormat ke sini. Orang tua itu menjelaskan dengan ekspresi ramah. Oh. Luming mengangguk dan terus terbang ke depan bersama lelaki tua itu. Luming, aku merasa ada yang tidak beres. Xie Nianxing mengirimkan transmisi suara ke Luming. Mari kita lihat. Luming mengangguk. Setelah terbang beberapa saat, medannya menjadi semakin terpencil. Senior, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berbicara. Orang tua itu berhenti dan berbalik. Tuan Muda Lu, ada apa? Kita hampir sampai. Kamu tidak diutus oleh Ji Hongchen, kan? Mata Luming menjadi dingin dan dia tiba-tiba berbicara. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia mengungkapkan senyuman misterius dan berkata, Tuan Muda Lu, apakah Anda salah? Saya memang diutus oleh wanita muda itu. Kamu masih berani berbohong padaku. Nona Ji Hongchen baru saja mengirimiku transmisi suara yang mengatakan bahwa dia akan mencariku di puncak umum, tetapi dia tidak dapat menemukanku. Jika Anda dikirim ke sini olehnya, mengapa Anda mencari saya secara pribadi? Suara Luming menjadi dingin. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan menjadi sangat suram. Bas, dia membanting telapak tangannya ke arah jantung Luming. Tekanan hebat melonjak ke arah Luming seperti badai. Lingkaran besar alam dewa spiritual. Orang tua ini memiliki basis budidaya lingkaran besar tahap dewa spiritual. Serangannya yang tiba-tiba sangat menakutkan. Namun, Luming sudah siap. Kekuatan naga di tubuhnya meledak dan dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Saat kedua telapak tangan bertemu, tubuh lelaki tua itu seperti tersambar petir. Salah satu lengannya langsung hancur berkeping-keping. Dia mundur dengan marah dan darah muncrat dari mulutnya. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Tatapan Luming sangat suram, dan niat membunuh yang dingin muncul. Luming, kamu beruntung. Kata lelaki tua itu dengan wajah dingin. Saya tidak beruntung. Ji Hongchen tidak mencariku sama sekali. Aku hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tadi dia bilang kalau Ji Hongchen pergi mencarinya, tapi itu tidak terjadi sama sekali. Dia hanya ingin menipu orang tua itu. Dia tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar memiliki motif tersembunyi dan dia akan terungkap dalam sekejap. Anda, orang tua itu sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Ekspresinya sangat jelek. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan tidak menyangka akan diperankan oleh pemuda seperti Luming. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Aku akan memberimu kematian secepatnya. Luming melangkah menuju orang tua itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, aura seperti asap muncul dari segala arah. Mereka sangat menakutkan dan kuat. Ada total 6 aura, dan masing-masing aura jauh lebih kuat daripada lelaki tua di depannya. Tertinggi, 6 seniman bela diri tertinggi. Ya. Ruang itu terbuka dan 6 sosok keluar. Mereka mengepung Luming dan Xie Nianxing, menghalangi jalan keluar mereka. Keenam sosok itu semuanya terbungkus jubah hitam, menyembunyikan tubuh dan wajah mereka. Mereka benar-benar menganggapku tinggi. Mereka sebenarnya mengirimkan 6 supremes yang hebat.
Lu Ming mencibir. Dia menebak siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Tempat ini adalah Istana Dewa Selatan. Hanya kekuatan besar Istana Dewa Selatan yang bisa mengirim 6 seniman bela diri tertinggi untuk membunuhnya. Apakah keluargamu atau keluarga Wang? Membunuh. Membunuh. Titik 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 titik. Titik titik titik. 6 seniman bela diri tertinggi tidak membuang waktu. Mereka segera menyerang. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming dan Xian Yanxing. Di saat yang sama, 6 serangan mengerikan menimpa mereka berdua. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing menekan dengan kedua tangannya, dan medan kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Begitu 6 master besar memasuki medan kekuatan iblis langit, sosok mereka tiba-tiba menjadi lesu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Dengan kekuatan tempur Xian Yanxing saat ini, dia sudah bisa mempengaruhi makhluk tertinggi. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak saat garis keturunan ketiganya muncul, membuatnya semakin kuat. Dia mengambil langkah di udara dan langsung mendekati salah satu yang tertinggi. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan pihak lain juga melemparkan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Terjadi ledakan yang keras. Lu Ming tidak bergerak, tetapi tubuh pihak lain bergetar hebat dan terlempar ke belakang seperti bola meriam, memuntahkan seteguk darah. Adegan ini menyebabkan hati yang lain bergetar hebat. Titik titik titik. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengejutkan. Dengan satu gerakan, dia telah melukai makhluk tertinggi. Apakah ini kekuatan peringkat pertama dalam penilaian? Bisa juga dikatakan bahwa ini adalah kekuatan keajaiban nomor 1 di benua reruntuhan ilahi. Aktifkan garis keturunanmu dan bunuh dia dengan sekuat tenaga. Seorang seniman bela diri tertinggi berbicara. Garis keturunan muncul di atas kepalanya saat dia menggunakan fusi garis keturunan. 5 seniman bela diri tertinggi lainnya juga melakukan perpaduan garis keturunan. Memusnahkan. Xian Yanxing juga melakukan penggabungan garis keturunan dan berubah menjadi iblis surgawi yang cantik. Medan kekuatan iblis surgawi bahkan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, medan gaya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat, sehingga menyulitkan 6 seniman bela diri tertinggi untuk bergerak. Mengaum. Raungan naga terdengar. Lu Ming berubah menjadi 9 naga dan menerkam ke arah 6 guru besar. Bang! Hanya dengan satu gerakan, seorang seniman bela diri tertinggi dipukuli hingga mengeluarkan seteguk darah. Jika yang maha tinggi lainnya tidak datang menyelamatkannya tepat waktu, Lu Ming bisa saja mengambil kesempatan untuk membunuh yang maha tinggi ini. Seorang pria berjubah hitam berdiri di udara dan melihat ke arah pertempuran. Lu Ming sangat akrab dengan salah satu pemuda itu. Itu adalah Tuan Muda Lin dari Sekte Dewa. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Lin terlihat kejam dan dia menunduk dengan niat membunuh. Anak ini sangat berbakat. Bahkan di benua Yuan, dia tidak buruk. Sayang sekali dia tidak mau bergabung dengan Sekte Tian Shen saya. Aku hanya bisa membunuhnya. Di samping Tuan Muda Lin ada seorang pria parubaya. Dia adalah salah satu dari 2 pria parubaya dari Sekte Dewa Surga. Huff, aku sudah mengetahui kalau anakku Mujue dibunuh oleh pria ini. Dia harus mati. Selain pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi, ada 2 pria berjubah hitam. Salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Pada saat ini, pertempuran di bawah bahkan lebih intens. 6 Supremes Agung bekerja sama dengan baik, tetapi kekuatan tempur gabungan Lu Ming dan Xian Yanxing sama mengejutkannya. Lu Ming, khususnya, adalah seorang pemberani dan tak terkalahkan. Bas! Di atas kepala 9 naga, sebuah kuali petir seukuran gunung muncul dan menghantam salah satu seniman bela diri tertinggi. Bang! Yang maha tinggi dipukul dengan sangat keras hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan tubuhnya hampir meledak. 9 naga meraung dan kekuatan melahap meledak, menyelimuti pihak lain. Kemudian, dia meraih dengan cakarnya dan meraih pihak lain. Tidak, selamatkan aku. Yang maha tinggi berteriak ketakutan. Makhluk tertinggi lainnya berteriak dengan marah dan mencoba membantu. Lu Ming mengendalikan kuali petir, dan ribuan sambaran petir memenuhi udara untuk menghalangi makhluk tertinggi. Puci, 9 cakar naga mencakar dantian yang maha tinggi, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan tubuhnya dan menyeret jiwanya keluar. Dewa spiritual berpenampilan seperti orang tua. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Lepaskan aku. Dia ingin memohon belas kasihan, tapi Dewa Naga meledak ketika cakar naga mengepal. Makhluk tertinggi dibunuh oleh Lu Ming. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini dan kuali petir, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh yang maha tinggi biasa. Lu Ming telah membunuh makhluk tertinggi dengan cara yang menggelegar. Ekspresi 5 makhluk tertinggi lainnya berubah drastis, dan mereka hampir ketakutan setengah mati. Mereka mundur dengan panik. Di langit, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi, Tuan Muda Lin, dan yang lainnya juga tampak murung, terutama pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Matanya menampakkan cahaya yang menyala-nyala, kuali petir ini di luar kategori senjata roh, mungkinkah itu senjata suci?
Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga bergumam pada dirinya sendiri dan meraung di dalam hatinya, hahaha, aku sangat beruntung. Saya tidak menyangka senjata suci ada di tempat terpencil seperti benua reruntuhan ilahi. Saya harus mendapatkannya. Lu Ming tidak mengejar. Sebaliknya, dia pergi ke sisi Xian Yanxing dan berkata, King kecil, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Hal ini sama sekali tidak sederhana. 6 seniman bela diri agung telah dikirim untuk mengepungnya sekaligus. Kekuatan di balik ini pasti sangat kuat. Mungkin seorang kaisar akan datang sendiri. Sekarang, pergi adalah pilihan terbaik. Xian Yanxing mengangguk dan hendak pergi bersama Lu Ming. Mukamu, kata tuan keluargamu dengan dingin di langit, serang dan buat mereka tetap di sini. Ya, di samping tuan keluargamu, sesosok tubuh berbalut jubah hitam membungkuk dan mengakui perintah tersebut. Lalu, dia mengundurkan diri. Saat Lu Ming dan Xian Yanxing hendak kembali ke tempat asal mereka, aura yang sangat menakutkan meledak. Tekanan mengerikan menekan Lu Ming dan Xian Yanxing. Kaisar, ekspresi Lu Ming berubah drastis dan dia berseru kaget. Benar saja, ada kaisar di balik masalah ini. Ketika seniman bela diri tertinggi dikalahkan, kaisar muncul. Sesosok berjubah hitam muncul di udara. Wajahnya tertutup. Dia mengulurkan cakarnya yang layu dan meraih Lu Ming dan Xian Yanxing. Tiba-tiba, sebuah cakar besar sebesar gunung terulur untuk menangkap mereka. Tekanan yang menakutkan membuat Lu Ming merasa tercekik meskipun dia berada jauh. Seorang kaisar terlalu menakutkan. Meskipun makhluk tertinggi dikenal sebagai kaisar setengah langkah, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada kaisar sejati. Cakar yang layu menutupi langit dan menyelimuti Lu Ming dan Xian Yanxing sepenuhnya, membuat mereka tidak dapat melarikan diri. King kecil, kamu masuk ke diagram gunung dan sungai. Lu Ming meraung. Pada saat yang sama, dia menuangkan esensi klasiknya ke dalam kuali petir. Aura di kuali petir semakin kuat. Bas, kuali petir membesar hingga seukuran cakar yang layu, dan jatuh ke arahnya. Tidak, saya tidak akan membahas diagram gunung dan sungai. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Gelabelanya bersinar, dan sebuah manik hitam muncul. Ki iblis yang menakutkan muncul. Ki iblis berkumpul dan membentuk sinar cahaya iblis, yang ditembakkan ke arah cakar yang layu. Ledakan, ledakan, dua suara gemuruh yang mengguncang bumi bergema, dan kekuatan yang menakutkan menyapu puluhan ribu mil, membuat banyak orang khawatir. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Seseorang sedang berkelahi. Siapa yang bertarung? Itu sangat menakutkan. Tampaknya itu adalah seorang kaisar. Ada pertempuran antar kaisar. Serangkaian keributan terdengar di langit malam, tapi tidak ada yang berani mendekat dan menonton. Lelucon yang luar biasa. Dalam pertarungan antar kaisar, jika seseorang terlalu dekat dan secara tidak sengaja terseret ke dalamnya, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Dentang. Kuali petir bergetar hebat dan terlempar kembali ke kepala Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar mundur ribuan meter. Dia memuntahkan seteguk darah. Xian Yanxing berada dalam situasi yang sama. Sinar cahaya iblis dihancurkan dan dia terpaksa mundur beberapa ribu meter. Namun, mutiara hitam di antara alisnya mengeluarkan lapisan cahaya untuk melindungi Xian Yanxing. Oleh karena itu, kondisi Xian Yanxing lebih baik daripada Lu Ming. Tubuh halusnya bergetar tetapi dia tidak memuntahkan darah. Hal ini membuat Lu Ming menghela nafas lega. Manik hitam Xian Yanxing diperoleh di reruntuhan ilahi, dan misterinya berada di luar imajinasi. Meski keduanya terdorong mundur, mereka berhasil memblokir cakar yang layu itu. Luar biasa, luar biasa. Adegan ini membuat pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi menghela nafas. Itu hanya 2 junior, namun mereka mampu memblokir serangan kaisar. Ini sungguh menakutkan. Hah, hal ini membuat wajah tuan keluargamu berubah muram dan jelek, merasa kehilangan muka. Muye, lakukan yang terbaik. Jangan menunjukkan belas kasihan. Hanya saja, jangan bunuh dia. Tuan dari keluargamu mengirim pesan kepada Muye. Membunuh. Setelah menerima perintah itu, mukamu meraung dan auranya menjadi lebih ganas. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan meraih 2 cakar secara berurutan. 2 cakar besar terbentuk dan mencengkeram Lu Ming dan Xian Yanxing. Kedua cakar itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Yang mengejutkan, kedua cakar itu menyatu menjadi satu di tengah serangan. Itu berubah menjadi cakar yang memancarkan aura layu dan mencengkeram Lu Ming dan Xian Yanxing. Kekuatan cakar ini bahkan lebih mengejutkan. Dandan. Gelembung. Lu Ming punya ide dan dandan serta gelembung muncul di bahunya. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang kepadaku. Hidupku sulit. Ia terbang keluar dari bahu Lu Ming sambil mengumpat dan mengumpat. Ukuran tubuhnya mulai bertambah pesat, dan auranya juga meningkat pesat. Dunia mulut. Dandan meraung keras dan membuka mulutnya. Bola cahaya kacau terbang keluar dari mulutnya, dan sepertinya ada dunia di dalam cahaya tersebut. Sebuah dunia terbang menuju cakar raksasa yang layu. Pada saat yang sama,
gelembung transparan besar muncul dari dalam mulut gelembung dan mengelilingi cakar yang layu. Saat gelembung transparan muncul, cakar yang layu itu membeku di udara, tidak bisa bergerak. Ini adalah konsep ruang waktu. Mu Ye berseru tak percaya, lalu dia berteriak, hancurkan. Cakar yang mengering mulai bersinar dan gelembung transparan mulai bergetar. Kicau, gelembung berteriak, bulunya yang seputih salju memancarkan cahaya putih susu, seolah-olah ia menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, serangan Dandan telah tiba. Ia melewati gelembung transparan dan mendarat di cakar yang layu. Serangan Luming dan Xian Yanxing juga tiba. Ledakan, cakar yang layu itu hancur karena serangan terus-menerus. Tubuh Mu Ye bergetar, dan dia benar-benar mundur selangkah, menyebabkan kekosongan bergemuruh. Bagaimana mungkin? Apakah dua hal itu? Tuan Muda Lin dan kepala keluarga Mu berseru. Kekuatan yang dikeluarkan Dandan dan gelembung terlalu menakutkan. Pria parubaya dari Sekte Dewa Langit juga melebarkan matanya dan menatap Dandan dan gelembung. Dia bergumam tak percaya, ini sangat mirip dengan 2 dari 10 Battle Beast legendaris. Jantungnya mulai berdetak kencang, matanya menyala karena gairah dan ketidakpercayaan. Bukankah legenda mengatakan bahwa 10 monster perang teratas semuanya telah jatuh? Bagaimana hal itu bisa muncul kembali di dunia? Mungkinkah ia memiliki garis keturunan salah satu dari 10 Battle Beast teratas, tapi tidak murni? Meski begitu, itu tetap bernilai mahal. Melanjutkan. Di bawah, Luming berteriak sambil mengendalikan kuali petir. Langit dipenuhi petir saat dia menyerbu ke arah mukamu. Sekarang, Luming akan membalas. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kaisar? Bas, mutiara di antara alis Xian Yanxing memancarkan sinar cahaya iblis. Cahaya iblis berubah menjadi pedang tempur dan menembus udara. Di saat yang sama, Dandan dan gelembung juga ikut bergerak. Gelembung transparan tiba-tiba muncul di samping Mu Ye tanpa peringatan apapun dan menyelimutinya. Gelembung transparan ini memuat konsep ruang dan waktu. Itu sangat misterius. Keduanya bergabung tanpa peringatan apapun. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat mukamu bereaksi, semuanya sudah terlambat. Mentalitas ruang masih oke, tapi mentalitas waktu terlalu misterius. Gelembungnya masih kecil dan belum bisa sepenuhnya menampilkan konsep waktu yang mendalam. Ia hanya bisa menggunakan metode seperti penghentian waktu untuk mengurung musuh. Jika budidaya musuh terlalu kuat, itu juga bisa dipatahkan. Dikatakan bahwa ketika ranah niat waktu mencapai tingkat yang sangat tinggi, ia dapat membalikkan waktu. Dalam sekejap, hal itu bisa membuat ahli yang tiada taranya kembali ke masa kecilnya, kembali ke masa ketika mereka belum berkultivasi, di mana mereka bisa dibantai sesuka hati. Atau, bisa mempercepat waktu dan membuat ahli yang tiada taranya mencapai akhir hidupnya dalam sekejap. Pada tahap itu, sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tersebut. Mu Ye diselimuti oleh gelembung transparan, dan sosoknya langsung terpaku di tempatnya. Istirahat, istirahat, mati, kamu meraung. Budidaya kaisarnya meletus saat esensi sejatinya mendidih seperti nyala api yang berkobar. Gelembung transparan itu bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Kicau, gelembung berkicau dan terus-menerus mencakar kekosongan dengan kedua cakar kecilnya. Tiba-tiba, pemandangan menakjubkan muncul. Kekosongan di segala arah pecah seperti kaca, berubah menjadi pecahan kristal. Kemudian, beberapa bilah luar angkasa mengembun dan menebas ke arah Mu Ye. Pada saat yang sama, serangan Luming, Xian Yanxing, dan Dandan tiba. Saat Mu Ye memecahkan gelembung transparan, 4 serangan mengerikan mendarat di tubuh Mu Ye. Pada saat kritis, Mu Ye menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan Yuan aslinya, membentuk baju besi Yuan sejati dan memakainya. Ledakan, serangan pertama adalah serangan Dandan. Sejak Dandan menelan 10.000 kristal roh terakhir kali, dia pulih dengan cepat, dan kekuatannya meningkat pesat. Dunia mulut adalah kekuatan magis bawaan. Itu seperti dunia nyata yang menyelimutimu. Kekuatan dunia terus-menerus mengikis kekuatan wilayah dan kekuatan esensi sejati Mu Ye. Suara mendesing. Serangan kedua adalah cahaya iblis Xian Yanxing. Cahaya iblis itu seperti pedang yang bisa menghancurkan segalanya. Dikombinasikan dengan kekuatan dunia, itu mengguncang kekuatan alammu dan menyebabkannya berguncang dengan liar. Kaca, akhirnya terdengar suara retakan, seperti kaca pecah. Saat berikutnya, kuali petir Luming tiba dengan suara keras. Ribuan sambaran petir menenggelamkan mukamu sepenuhnya. Kekuatan petir yang tak ada habisnya seperti ular berbisa, mengebor ke arah Mu Ye. Dengan keras, kekuatan wilayah Mu Ye benar-benar hancur. Serangan ketiganya terus membombardir energi armor Mu Ye yang sebenarnya. Pada saat ini, bilah spasial gelembung tiba dan menerobos armor esensi klasik Mu Ye, meledak ke arah tubuh fisiknya. Bang, 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 masing-masing dari 4 serangan menyebabkan tubuh Mu Ye bergetar hebat. Dia mundur terus-menerus dan akhirnya mengeluarkan seteguk darah.
Kaisar terluka. Seorang kaisar sebenarnya disakiti oleh Lu Ming, Xian Yanxing, dan dua hewan peliharaan kecilnya. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka akan mengira itu hanya lelucon. Namun kini, hal itu benar-benar terjadi. Apakah ini tubuh roh seorang kaisar? Dia sangat kuat. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sedikit tidak puas dengan hasil seperti itu. Kaisar tidak hanya memahami kekuatan suatu alam, tetapi tubuh mereka juga menjadi spiritual. Tubuh roh, baik dalam hal serangan, pertahanan, atau vitalitas, sangatlah tinggi. Itu telah sepenuhnya melampaui tubuh fana dan mencapai alam lain. Serangan keempat orang itu menerobos domain Mu Ye dan kekuatan asal sebenarnya, langsung menyerang tubuh Mu Ye. Namun, mereka hanya berhasil mendorong Mu Ye kembali dan menyebabkan dia mengalami luka ringan. Lu Ming agak tidak puas, tapi mukamu hampir menjadi gila. Dia adalah seorang kaisar, tapi bukan saja dia tidak mampu menjatuhkan beberapa junior, dia bahkan terpaksa mundur dan bahkan terluka oleh mereka. Ini merupakan penghinaan besar. Jika kabar ini tersiar, dia akan menjadi bahan tertawaan di kalangan kaisar. Selain itu, tuan dari keluarga Mu dan pusat kekuatan Sekte Tianshan sedang menyaksikan dari langit. Membunuh. Pada saat ini, niat membunuhnya sangat dingin. Dia memutuskan bahwa dia tidak lagi peduli dengan kehidupan Lu Ming dan yang lainnya. Dia harus menjatuhkannya. Namun, saat berikutnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya, membuatnya berhenti di udara. Kemudian, 4 serangan lainnya menimpa wajahnya. Ledakan, 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 semburan ledakan terdengar, dan tubuh Mu Ye bergetar lagi. Dia dipaksa mundur dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia terluka lagi, seperti yang terakhir kali. Meski hanya cedera ringan, namun membuatnya menggila. Dia meraung marah di dalam hatinya, dan matanya merah. Sedih, dia benar-benar sedih. Dia adalah seorang kaisar dan sangat berkuasa. Namun, dia bahkan tidak bisa membalas Lu Ming dan yang lainnya. Gelembung transparan itu sunyi dan tanpa peringatan apapun. Saat dia hendak membalas, hal itu muncul tiba-tiba. Dia sangat sedih sampai ingin muntah darah. Kemudian, dia diselimuti oleh gelembung transparan. Dia hanya ingin mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Huff, sungguh sampah. Anda bahkan membutuhkan saya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Di langit, ekspresi tuan keluargamu tidak sedap dipandang. Dia dengan dingin mendengus dan maju selangkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah kaki besar tiba-tiba muncul di udara dan menginjak Lu Ming dan yang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah jelek. Kekuatan yang terkandung dalam kaki raksasa ini terlalu mengejutkan dan menakutkan. Lu Ming merasa dia tidak bisa menolaknya. Lu Ming pernah merasakan perasaan ini dari pria parubaya berjubah hitam di Istana Dewa Selatan. Itu adalah aura ahli kerajaan bela diri LV3. Ada kesenjangan besar antara setiap tingkat ranah kaisar bela diri. Kamu hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama. Perbedaan antara dia dan level ketiga terlalu besar. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Lu Ming, siapa sebenarnya yang membuatmu tersinggung? Petik 2. Dandan meratap. Ekspresi Xian Yanxing juga sangat jelek. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan ahli kerajaan bela diri LV3. Penjara ruang waktu Bubbles tidak ada gunanya melawan ahli seperti itu. Perbedaannya terlalu besar. Kicau. Pada saat ini, gelembung itu berteriak ketika tubuh gemuknya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia melambaikan cakarnya dan sebuah lorong tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah terowongan yang penuh dengan konsep ruang dan waktu. Itu adalah terowongan ruang waktu. Kicau. Bubbles berteriak dan menyerang terlebih dahulu. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming menarik Xian Yanxing dan bergegas ke terowongan ruang waktu. Begitu dia memasuki lorong itu, Lu Ming merasakan lingkungan sekitarnya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, dunia telah berubah. Lingkungan sekitar sedang berubah, dan mereka saat ini sedang menuju reruntuhan ilahi. Bang! Kaki raksasa itu menginjak ke bawah dan terowongan ruang waktu runtuh. Namun, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya tidak terlihat.